Saya akan sedikit gambarkan seperti apa di area sini. Ini saya melihat bercak-bercak darah di area sini, Nana. Nah, ini lehernya nih setengah putus, tapi belum putus total. Dia bilang, Iya. tadinya aku pengen bunuh diri, Terus tapi aku ragu karena aku masih ingat anak pinggir rel. Dia jatuh, akhirnya tiba-tiba kayak ada bisikan gitu. Padahal pelangnya udah ditutup tapi kayak terobos aja katanya. Posisi lokomotifnya itu belum masuk ke dalam. Angker. Aura angker terasa begitu berdiri di rel kereta api di kawasan Bintaro. Di tempat ini pernah terjadi tragedi berdarah yang disebut sebagai tragedi Bintaro. Sudah sangat lama peristiwa itu terjadi karena insiden paling mengerikan itu pecah pada tanggal 19 Oktober 1987. Artinya sudah 39 tahun lalu. Tapi aura tragis masih terasa. Jerit orang kesakitan bahkan masih sering terdengar. Lantas seperti apa suasana rel tempat kecelakaan kereta paling maut itu sekarang? Benarkah banyak sosok menakutkan di sana? Mungkinkah sosok-sosok itulah yang sering mengajak orang untuk bunuh diri menabrak kereta? Bagaimana dengan keberadaan setan budek? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kecelakaan tragis kereta api di stasiun Bekasi Timur masih terus memberi kesedihan, apalagi bagi keluarga korban yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Tragedi yang membuat 16 orang kehilangan nyawa itu langsung mengingatkan pada peristiwa 19 Oktober 1987 saat dua kereta adu banteng di kawasan Bintaro. Meski sudah berlalu hampir 4 dekade, tapi aura kesedihan masih terasa di lokasi kejadian. Saat ini, di rel tersebut juga masih sering muncul sosok-sosok menakutkan yang ditengarai sebagai korban tragedi Bintaro. Energi negatif juga dirasakan oleh Mbak Nana yang setiap hari melewati pintu rel, tidak jauh dari tragedi Bintaro. Mbak Nana kan sering lewat sini ya, sampai tadi cerita pernah mengalami sampai mobil juga sempat mati ya, tapi selamat ya karena keburu didorong sebelum kereta itu datang. Nah, selain itu apalagi Mbak Nana? Pernah nggak kayak mungkin ngelihat sosok penampakan atau apa di area rel kereta? Nah, kemarin Nana tuh pernah melihat penampakan sekali di sini. Nana ngelihat ke penampakan tuh kayak rambut panjang gitu, wanita. Aura negatif juga membuat tempat kejadian peristiwa Bintaro menjadi angker. Sejak kecelakaan maut itu, banyak sekali kejadian-kejadian tragis di sana. Tahun 2013, bahkan tragedi Bintaro terulang kembali saat kereta listrik bertabrakan yang memakan korban tidak sedikit. Setelah itu banyak peristiwa kecelakaan hingga orang bunuh diri di kawasan tersebut. Mengerikan. Bahkan banyak yang menganggap rel kereta Bintaro memiliki aura kematian yang sangat pekat. Nah, Nana mau nanya nih sama Aki. Kenapa ya orang-orang pada banyak ngalamin kecelakaan di sini? Misalnya kayak bunuh diri. Kaget. Nah, seperti contohnya kayak gini nih, kereta api lagi lewat nih. Padahal kan udah dikasih ini ya, plang gitu. Jadi kok orang tiba-tiba ingin mau bunuh diri di sini? Kenapa ya, Ki? Itu ada sesuatu atau apa, Ki? Oke, jadi Iya. pertama yang Mbak Nana alami itu pada saat mobil saat melewati rel kereta terus berhenti,
Itu memang kalau dari sisi teknisnya itu bisa dijelaskan ya. Tetapi saya di sini akan menjelaskan dari sudut pandang spiritual. Memang tempat-tempat rel area kereta seperti ini itu merupakan jalur-jalur portal dimensi gaib yang cukup kuat. Jadi pada saat seseorang melewati jalur rel kereta api dalam konsentrasi atau pikiran yang sedang kosong atau sedang dalam banyak beban masalah, itu membuat seseorang tersebut hilang konsentrasi hingga akhirnya pada waktu di mana dalam beberapa jarak kilometer kereta mau datang tapi tetap aja dibablasin, itu membuat mobil Mbak Nana akhirnya jadi macet. Nah itu biasanya memang karena dipengaruhi oleh gangguan dari makhluk halus tersebut gitu. Dan makhluk gaib memang di area rel kereta itu dominasinya cukup pengganggu gitu. Sebenarnya bukan ke pengganggu ya, tetapi karena memang banyak fenomena kejadian kecelakaan dari si jin-jin koren itu kayak nyari perhatian ataupun mencoba berkomunikasi. Entah komunikasi ingin didoakan atau ingin menyampaikan pesan atau memang yang benar-benar ingin mengganggu. Berada di pintu kereta yang sangat angker, Kireman merasakan ada energi metafisika yang sangat kuat selain lalu lalang makhluk halus yang menakutkan. Salah satu sosok yang juga pernah dilihat Mbak Nana adalah perempuan berlumuran darah. Perempuan muda berambut panjang itu terlihat sangat menyedihkan dengan ekspresi penuh kepiluan. Sosok itu menurut penglihatan Kireman Sancang bukan bagian dari tragedi Bintaro, melainkan perempuan yang mengakhiri hidup dengan menabrakan diri ke kereta yang sedang melaju kencang. Dan memang ya kalau saya lihat di sini seperti yang Mbak Nana saksikan tadi, bahwasanya Mbak Nana pernah melihat sosok astral perempuan bergaun putih ya. Itu tuh memang saya melihat ada beberapa ya dari sudut sana, bahkan ada yang berjalan ya teman-teman kayu misteri. Apalagi ini mau menjelang maghrib itu portalnya lagi kebuka banget. Jadi ada yang berjalan-jalan. Jadi kalau kita bayangkan ya, nah layaknya seperti pria di sana yang jalan. Nah cuman ini dia kayak jalan pas di tengah area rel kereta sambil jalan pelan, sambil tertunduk sambil terus jalan pelan gitu. Seakan-akan mereka nggak tahu arahnya mau kemana, Mbak Nana. Bingung, hanya terus berjalan. Nah itu, ini mereka lalu lalang. Sebenarnya portal dimensi gaib itu paling kencang terbuka adalah menjelang maghrib, ya. Menjelang maghrib karena di mana menjelang maghrib itu dimensi alam itu terbuka ya. Jadi ibaratnya kalau di kita itu malam itu kita masuk, nah dia nih menjelang malam malah keluar. Paginya bagi mereka itu adalah menjelang maghrib, ya. Seperti yang saat ini kita berdiri nih sekarang. Ini sebenarnya jam-jam segini pun sebenarnya mereka itu sudah mulai berdatangan. Meski dengan model kecelakaan yang berbeda, tragedi tertabraknya kereta listrik oleh kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur mengingatkan pada peristiwa tabrakan maut yang dikenal dengan sebutan tragedi Bintaro 39 tahun silam. Kireman pun sesungguhnya sudah meramalkan kejadian di Bekasi. Saat insiden terjadi, Kireman juga merasakan ada sesuatu yang sangat tidak nyaman dirasakan. Apalagi peristiwa tersebut terjadi di malam keramat Selasa Kliwon saat para spiritualis melakukan ritual spiritual. Dan memang pada saat fenomena itu terjadi tepat di malam Selasa Kliwon, itu tuh saya merasakan dari sini pun munculnya sebuah ketakutan, khawatir, tangisan. Jadi saya pun merasakan dari korban-korban yang terjadi sebelumnya memang sudah diberi firasat, ya. Di sini saya melihat ada yang memang sudah diberi tanda-tanda, ada yang memang sudah diberi firasat pada saat fenomena kejadian. Bahkan ada, saya perhatikan ini ada perempuan yang memang dia mau berangkat udah dilarang oleh ibunya, udah dilarang. Tapi karena ya entah karena keperluan yang memang harus dia berangkat, maka berangkatlah dan akhirnya terjadi. Padahal firasat itu sudah didapatinya dan bahkan sempat dilarang oleh ibunya. Saya melihat satu sosok perempuan dan masih muda belum menikah.
Ya, satu korban ini dia sempat ditahan sama ibunya kayak, udah kamu tuh di sini dulu, jangan berangkat dulu. Berarti ibunya udah ada feeling ya. Nah, ya. itu namanya orang tua kan Iya. firasatnya lebih kuat dan tajam. Kasih kode nggak usah dulu berangkat Betul. hari ini. Betul. Pernah kayak begitu? Pernah, iya pernah Ki, pernah ngalamin. Nana pernah ngalamin waktu itu kakak dia bilang, Nana tuh mau pergi di suatu tempat kan. Nah kakak tuh bilang, kamu nggak usah dulu pergi hari ini katanya. Soalnya firasat kakak lagi nggak baik katanya. Ya udah, tapi Nana masih kokeh ya, masih nekat ingin pergi karena menurut Nana itu sangat penting. Ternyata waktu itu kejadiannya kecelakaan tuh, teman mau pergi ke rumah teman, ada teman yang kecelakaan meninggal itu pas malam tahun baru kejadiannya. Lantas apa yang membuat rel kereta di kawasan Sudimara, tempat terjadinya tragedi Bintaro, banyak sekali orang bunuh diri? Apa benar ada setan budek yang mengganggu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tempat-tempat seperti rel kereta api bekas terjadi tragedi Bintaro memang meninggalkan jejak misteri yang sangat pekat. Orang menyebutnya angker karena banyak kejadian-kejadian aneh yang mengarah ke sesuatu yang tidak nalar. Aura negatif yang kemudian menempel membuat banyak peristiwa mistis terjadi, termasuk berbagai peristiwa bunuh diri. Suasana angker semakin terasa pekat di malam-malam keramat seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Berarti sering terjadinya kecelakaan di sini, sering makan korban itu terpengaruh oleh gangguan gaib ya? Iya, jadi secara teknisnya memang entah itu kelalaian, kurang konsentrasi mekanik ataupun lainnya, tapi di balik itu semua tetap ada hal-hal energi atau hal-hal mistik yang berpengaruh di balik itu semua. Apalagi kalau kita merujuk kepada kejadian yang di Bekasi Timur itu kan terjadi pada malam Selasa Kliwon. Iya. Ya. Dan malam Selasa Kliwon itu identik dengan hal-hal yang berkaitan tentang mistis ataupun spiritual. Peristiwa orang ketabrak kereta, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, memang sering dikaitkan dengan para penunggu rel yang sedang berulah. Salah satu makhluk halus yang selalu menjadi kambing hitam adalah setan budek. Orang yang ketabrak kereta konon disumpal telinganya sehingga tidak sadar dan tidak dengar ada kereta yang sedang menghampiri dengan kecepatan tinggi. Yang bilang sering katanya ada setan Tapi budek gitu. katanya orang nggak dengar dan nggak melihat keretanya, tiba-tiba orang lewat aja gitu. Nah, Jadi tuh. terjadilah kecelakaan. Iya. Jadi oke lah. Jadi saat kereta lewat pun dari jarak jauh kita udah bisa mendengar sirinenya gitu. Tadi juga kita kaget ya, maksudnya kayak itu si bapak itu jalan aja masih ditahan sama si bapak. Ya artinya apa? Artinya satu sisi lain memang kita percaya tentang masalah setan budek. Satu sisi lain memang kadang orang itu apa ya, mungkin jalan hidup tapi pikiran dan hatinya kosong. Tidak hanya keberadaan setan budek yang membuat orang takut di dekat-dekat rel kereta Bintaro, sebab banyak kejadian aneh ketika kendaraan tiba-tiba mogok di tengah perlintasan kereta api. Mbak Nana juga pernah mengalami mobil yang dikendarai tidak bisa jalan seolah nyangkut di tengah rel. Bersamaan dengan itu, muncul semacam bisikan gaib agar melakukan hal-hal buruk. Mbak Nana, waktu kejadian itu, waktu Mbak Nana ada bikin itu menjelang apa? Malam? Apa sore? Itu sebelum maghrib. Iya, masih menjelang maghrib ya. Terus tiba-tiba kayak ada bisikan gitu. Padahal pelangnya udah ditutup tapi kayak terobos aja katanya. Nah, jadi kayak kita tuh pikiran kita juga kosong kan. Jadi seolah-olah kayak pengen terobos aja gitu. Ki, apakah itu Ki yang benar-benar menyebabkan sering terjadi kecelakaan. Bisikan gaib memang menjadi indikasi sangat kuat bahwa seseorang sedang dirasuki oleh makhluk halus yang berenergi jahat.
biasanya akan menimpa orang yang tidak konsentrasi, terutama di jam-jam tertentu. Memang, selain di malam-malam keramat, aura metafisika terasa sangat kuat di waktu-waktu tertentu. Misalnya saja, selepas petang, sebelum hari benar-benar berganti malam. Biasanya, menurut analisa Ki Reman Sancang, saat menjelang maghrib adalah terbukanya gerbang gaib yang kadang membuat orang menjadi tersesat. Nah, apalagi Nana ya, kebetulan Iya. nih ini sedikit lagi mau menjelang maghrib nih ya. Jadi portal dimensinya ini benar-benar lagi kebuka banget ya. Bahkan kedatangan kita, adanya aura saya dengan Mbak Nana itu mengundang mereka. Kalau seperti orang tuh ada apa sih penasaran, kepo nih pada datang dia. Nah sekarang portalnya ini udah semakin terbuka, mereka semakin berdatangan, semakin jelas. Cuma saya akan gambarkan satu sosok perempuan ini ya. Perempuan ini masih muda ya. Saya perkirakan mungkin kurang lebih 30 tahun, belum tua-tua banget ya. Sepertinya entah ya, tapi yang jelas banyak sekali lumur darah ya di area seluruh badan, rambut terurai panjang dan dia terus berjalan. Seperti mengisak-isak tangis. Ya, tapi dia belum menyampaikan pesan apapun sambil berjalan mengarah kepada kita saat itu. Rel bekas peristiwa tragedi Bintaro memang dikenal angker. Banyak penampakan muncul, termasuk sosok perempuan berambut panjang berlumuran darah. Lalu, seperti apa perwujudan sosok tersebut saat digambar oleh Ki Reman? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Begitu banyak makhluk halus di sekitaran rel kereta api tempat kejadian tragedi Bintaro hingga Ki Reman Sancang merasakan aura yang tidak baik. Tidak sedikit dari sosok-sosok gaib itu memiliki sifat buruk yang sangat mengganggu. Ki Reman kemudian membuat visualisasi sosok perempuan berambut panjang penuh darah yang pernah dilihat oleh Mbak Nana. Sosok itulah yang paling dominan dalam menampakkan diri. Oke, pemirsa Ganjil Misteri. Jadi ini dia terus berjalan ya, bahkan udah sempat melewati kita. Dia terus berjalan dan saya melihat sudah ada di area sana ya. Tetapi karena dia tahu kita datang ke sini dengan kepekaan batin dan maksud yang baik, dia berhenti. Ya, berhenti di situ dan berpaling menghadap ke sini. Ya. Saya akan sedikit gambarkan seperti apa. Oke, Nana. Jadi ini saya sedikit gambarkan ya. Iya, Makhluk Ki. yang Mbak Nana. Makhluk yang terlihat di mata. Oke, oke. Ini ya, ini rambutnya terurai begini, panjang. Ini rambutnya terurai, panjang, terus sampai ke sini. Ya. Oke. My God. Oke, oke. Saya Nana. Di sini rambut terus banyak terurai ya. Iya. Ini sebenarnya rambutnya terurai panjang sini. Dan oke. Saya sedikit gambarkan ya, jadi kurang lebih
ikutin. Karena ini cukup ekstrim juga sih. Apa ya, saya ngelihat lehernya ini hampir putus di area sini. Ini saya melihat bercak-bercak darah di area sini, Nana. Iya. Serem banget ya Ki ya. Iya. Dan setiap hari dia, ini matanya juga agak merah ya. Entah Iya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena terlindas atau gimana ya. Ini ada air mata darah. Sepertinya dia menyesal ya Ki. Mata darah. Kenapa? Dan dia dalam posisi termenung, sedih. Iya. Gitu. Ya. Lalu ini rambut dia terurai banyak di situ. Terus ya sampai ke sini. Ki, berarti ini yang kurang Dan- lebih yang seperti yang Nana lihat itu ya Ki, penampakan Betul. perempuan itu. Betul. Nah ini lehernya nih setengah putus tapi belum putus total. Sosok menakutkan yang digambar Ki Remang adalah makhluk halus yang sering mengganggu orang yang melintasi rel kereta api Bintaro. Perempuan berambut panjang berlumuran darah itu biasanya mengganggu orang-orang yang sedang galau atau memiliki persoalan hidup yang berat. Serem banget ya Ki ya. Itu bisa dibilang sosok setan budek apa gimana, Ki? Ini kalau saya lihat bukan setan budak ya, tapi Setan apa namanya Ki? dia juga ada sedikit pengaruh untuk mengganggu orang-orang yang lewat ada di sini gitu. Tapi kalau dibilang setan budak utamanya dia bukan, tapi dia ada peran di situ. Tapi sebenarnya bukan untuk mengganggu, dia ini kayak lebih ke kayak minta didoain lah. Oh, minta didoain. Didoain. Sepertinya dia belum ikhlas ya Ki ya. belum. Karena Masih ini gentayangan muda loh. dia, iya. Saya estimasikan itu kurang lebih umur 30 tahunan lah, kurang lebih lah ya. Dan anjir. Mana, Ki? Kenapa, Dia Ki? bunuh diri apa gimana ya? Dia bunuh diri atau apa Ki di kereta ini Ki? Jadi dia bilang Iya. tadinya aku pengen bunuh diri, Nah, terus tapi aku ragu karena aku masih ingat anak. berarti dia Tetapi karena dia kondisinya sudah di pinggir rel, dia jatuh, akhirnya mati. Benar. Sosok perempuan berambut panjang dan berlumuran darah itu adalah korban meninggal akibat ditabrak kereta. Meski disebut ditabrak, sesungguhnya perempuan itu memang sudah memiliki niat mengakhiri hidupnya. Sempat sadar dan ingin mengurungkan niatnya bunuh diri, tapi maut ternyata memang datang menjemput, sehingga perempuan tersebut meninggal karena ditabrak kereta. Jadi memang tadinya udah ada niat bunuh diri nih, gitu. Karena kenapa? Karena dia bilang dia ditinggalkan sosok cowoknya ini gitu. Iya. Ditinggal kawin lagi. Iya, Nana jadi merinding tuh dengarnya. Tapi dia ingat ke anak gitu, karena dia bilang anak masih balita, umur 3 tahun setengah. Dia udah pengen balik gitu, dia bilang sih, aku tuh udah pengen, kalau dibahasakan ya, aku itu udah pengen pulang gitu. Cuma aku tuh kepleset dan nggak sengaja rel kereta itu lewat, akhirnya mati dia. Langsung bunuh diri. Kayak gitu, makanya sampai saat ini dia jiwanya masih penasaran gitu ya, masih terus ingin disempurnakan. Pantesan saya ngeliat di sini di area dada sampai ke bawah ya sini ya. Iya. Ini tuh banyak banget darah. Mungkin dari leher dia ini ya. Dibilang putus ya enggak, dibilang nyambung ya enggak. Kayak bergantung gitu ya Ki, antara putus dengan enggak gitu ya. Terus itu air matanya darah semua Ki. Darah. Badannya full badan ini darah semua. Betul. Aduh, Karena itu. pada saat dia terlindas itu keluar darah juga dari matanya. Gitu kan. Bahkan kalau dia menganga begini ini kelihatan semua. Mungkin Dan kita bisa bayangin ya. Iya, serem banget, Gitu. serem banget Ki. Tapi sebenarnya dia ini nggak mengganggu. Memang terlihat sangat menakutkan sosok perempuan berlumur darah yang digambar oleh Ki Reman. Sosok itulah yang sering muncul, termasuk yang pernah dilihat oleh Mbak Nana. Gitu. Ini gambaran yang Aki Oh, yang gambar yang pernah Nana lihat di sini. Ini sosoknya. apa yang mau putus leher ya, Ki? Iya, nih. Ini darah semua nih, badan semuanya full darah dan air matanya juga darah ya Ki. Sampai lehernya juga mau putus tuh. Dia biasa menampakkan tuh waktu siang apa pas portal gue kebuka, Ki? Itu dia sebenarnya menampakkan siang juga menampakkan, cuman lebih seringnya pada saat portal terbuka nih, seperti ini saat ini menjelang maghrib.
Itu dia mulai keluar jalan-jalan. Lalu lalang di area sini. Dia juga ada gak Ki waktu kejadian tragedi Bintaro gitu? Ini kalau yang ini kalau saya lihat dari aura dia ini terjadinya setelah kejadian Bintaro. Setelah. Jadi kayak belum lama sih. Mungkin estimasi saya dia bilang 2008. Aduh, kasihan banget ya Ki ya. Baru kemarin banget. 2008. Berarti saat ini dia ada mendekatin kita ya Ki? Ya. Soalnya dari tadi di sini Nana sebelah kiri agak berat. Iya Ki, agak berat. Terus Nana juga merinding nih. Iya. Auranya udah Benar. Karena udah ini negatif. makhluknya bukan cuma satu, banyak. Nah, di belakang Iya. kita, di sebelum kita ini memperhatikan kita. Ya maaf ya, kami nggak bermaksud apa-apa. Tragedi Bintaro seperti begitu saja muncul dalam ingatan saat ada peristiwa kecelakaan tragis di stasiun Bekasi Timur. Maut memang tidak pernah bisa diperkirakan kedatangannya. Semua hanya bisa pasrah saat maut datang menjemput. Tapi sebelum maut tiba, ada baiknya kita mempersiapkan diri dengan berbuat baik, beribadah dengan rajin, beramal soleh, serta selalu berusaha semakin dekat dengan Tuhan. Maka semogalah semua mara bahaya tidak menghampiri kita. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.